bahwa sudah selesai untuk kehidupan obat di dunia ini. Itunya untuk kita sekarang. Untuk itu firman Tuhan akan menguatkan kita. Saya ambil di dalam 2 Korintus 4 ayatnya 16 sampai 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadap maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab pemberitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, kita hari ini diminta untuk melihat yang tidak kelihatan. Dengan apa sebenarnya tidak kelihatan dilihat? Dengan iman. Amin. Dalam Roma dikatakan, Roma 1:17, bahwa orang percaya hidup karena imannya. Kita punya iman. Kita tidak melihat Yesus yang selalu bersama-sama kita dengan kasat mata. Kita tidak melihat bagaimana Yesus bergerak untuk menyembuhkan kita dengan tangannya diperaba-raba atau bagaimana. Tapi kita melihat kuasanya, amin. Kita melihat pertolongannya. Kalau sekarang kita boleh sehat oleh anugerah Tuhan, amin. Kita boleh berkumpul bersama anugerah Tuhan. Ya. Nah, semua terlebih hal yang kekal. Dikatakan bahwa manusia mati hanya satu kali. Setelah itu dihakimi. Itu dalam Ibrani dikatakan di sana. Setelah itu dihakimi. Ya. Kita semua akan mati. Tidak ada yang hebat. Tidak ada yang saya bisa hidup bertahan terus. Banyak hal-hal yang membuat orang masuk kepada maut. Ada yang celaka, ada yang sakit, ada yang tenang juga bisa tiba-tiba. Tidak pernah pasti. Itu maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, ya kan? Tentunya kita diminta punya iman. Bahwa setelah kita mati, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan kita setia, tempat kita di mana? Jelas enggak? Alamat kita jelas enggak? Bukan alamat palsu ya. Jadi kita nggak usah nyanyi kemana kan gitu. Nyanyikan orang yang mengenal Tuhan istilahnya. Tapi kita tahu jelas kita, amin. Tidak diraba-raba lagi. Jelas, pasti bahwa kita ada bersama Bapa di surga. Untuk itu mari kita setia. Kayak dikatakan di situ, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya. Maut itu wajar dan itu juga diterima oleh semua manusia, kematian. Tapi kita tahu dikatakan di sini kita memiliki, dikatakan ayatnya yang 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kehidupan kita sekarang dengan pergumulan yang begitu rupa, sampai sekarang juga ya, hari ini kita pekan terakhir ya. Kita tidak tahu besok kalau pengumuman tahap apa namanya nggak tahu kita. Tapi kita nggak perlu pusing lah nama-nama itu kok. Apalah arti sebuah nama ya. Yang jelas kita tahu nama kita ini sudah terukir di dalam namanya Tuhan, tercatat di buku kehidupan. Berarti tetap kita dalam kuasa Tuhan, amin. Tetap dalam penyertaan Tuhan, itu yang penting. Nah, yang jelas kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Untuk itu kita nggak perlu tawar hati. Tantangan masalah yang kita hadapi sampai corona hari ini, apapun yang menyesat dalam kehidupan kita nggak perlu takut, amin. Yang kita berkata tadi, tak usah takut. Kenapa? Allah menjaga. Tak usah bimbang, Yesus pelihara. Tak usah cemas, tak usah susah, Yesus menghibur. Jadi yang jelas kita bersyukur punya Yesus, bahwa anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus itu nggak perlu takut. Dengan apapun, dengan kematian sekalipun perlu takut. Karena Alkitab berkata bahwa mati dalam Tuhan apa? Keuntungan, amin? Iya, keuntungan. Bagiku mati keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena percaya Yesus. Sebab dalam Yesus ada keselamatan kekal. Kita bersyukur hari ini. Mari kita lihat diri kita masing-masing, sederhana aja ya.
Pak Ili, Ibu Pori, semuanya ya, Bibi sama Michelle, kita semua yang ada, kita juga di sini sama-sama. Kita melihat kita dengan firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bahwa kita nggak perlu takut berlebihan. Saya mau katakan, takut wajar, tapi takut berlebihan itu dari iblis. Benar? Takut wajar manusiawi, tetapi takut berlebihan adalah cara iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita putus asa, membuat kita tinggalkan Tuhan. Maka kita tahu, dalam ketakutan, dalam masalah, dalam apapun di dunia ini, kita nggak perlu takut berlebihan karena ada Tuhan bersama. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan semakin membuat kita mengerti kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan.